Today we will learn about converting fraction, mengubah bentuk pecahannya. Jadi apa yang akan kita rubah? Mulai dari yang pertama dulu. Converting mixed number and improper fraction. Jadi sebelum bisa dijelaskan cara mengubahnya, Mister akan tunjukkan dulu yang mana proper fraction, mana improper fraction, mana mixed number ya. Sebenarnya kalian sudah tahu aja, cuma namanya aja sekarang udah beda. Okay, here's some fraction. I have 5 fractions, 6/12, 16/5, 2 and 3 over 10, 8/8, 7 over 10. Nah, dari kelima pecahan ini, yang disebut dengan proper fraction adalah ini, 6/12 dan 7/10, 6/12 and 7/10. Ya, proper fraction adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, atau the numerator is smaller than denominator. Ya, jadi yang atas lebih kecil dari yang bawah itu disebut proper fraction. Ya. Lalu 16/5 dan 8/8, 16/5 and 8/8 are improper fraction. Jadi yang disebut dengan improper fraction ya adalah pecahan yang pembilangnya sama atau lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalau pembilangnya sama atau lebih besar itu disebut dengan improper fraction. Ya. The numerator is same or more than the denominator. Ya. Yang terakhir disebut dengan mixed number. Ya, mixed number terdiri dari whole number and fraction. Jadi ada bilangan dan pecahannya jadi satu, itu mixed number. Nah, sekarang kita coba merubah-rubahnya. Kalian pasti sudah paham caranya. Okay, we can write 2/3/4 as improper fraction. Saya yakin kalian sudah bisa merubah ini jadi pecahan biasa ya kalau kita bilangnya improper fraction ya. Tapi bisa jelaskan cara secara dasarnya ya. Jadi 2/3/4 itu bisa dijabarkan sebagai gambar seperti ini, ada 2 wholes, atau juga disebut dengan a quarter atau 8/4. Ya, jadi 2 bagian itu sama dengan 8/4. Nah, sisanya adalah 3/4 atau 3 quarters ya. Nah, untuk menjadikan improper fraction sebenarnya caranya adalah kita jabarkan atau pisahkan 2 dan 3/4-nya. Jadi 2 ditambah 3/4. Setelah itu 2-nya dirubah jadi 8/4 atau 8 a quarter plus 3 quarter. Baru ditambah sembilangnya kan kalau menjumlahkan pecahan jadi 11/4. Ya. Atau kita kan sudah pernah belajar cara ngubah pecahan ya. Ada yang masih ingat nggak? Kalau mau dirubah, gimana? 4 kali 2 tambah 3. Betul, ya. Jadi secara lebih cepat, kita bisa selesaikan mengubah bentuk mixed number into improper fraction, tinggal kali aja dan ditambah. Jadi penyebutnya kali dengan whole number-nya, dengan bilangannya, lalu ditambah dengan pembilangnya. Ya, pernya 4. 4 kali 2 itu 8, 8 tambah 3/4. Dari sini kelihatan sama ya. Yang ini ya, ini 8/4 tambah 3/4 sama dengan 8 tambah 3/4 ya. Hasilnya maka bisa jadi 11/4. Nah, ini cara yang sama. Jadi kalian masih bisa gunakan cara yang seperti ini untuk menjadikan dia pecahan biasa. Gampang ini. Sekarang kita balik coba. Dari improper fraction, convert as mixed number. Ya, 8/5 itu kan ini pecahannya ada 5/5 or 1 whole, ada 1 bagiannya, dan ada 3/5 atau 3/5-nya. Ini 8/5 ya, 5/5 tambah 3/5. Itu 8/5. Ya, 8/5 adalah 5/5 tambah 3/5 sama dengan 5/5 itu sama dengan 1, 1 tambah 3/5 sama dengan 1 3/5. 1 and 3/5. Nah,
Ini cara dasarnya. Kalau cara yang lainnya gimana caranya? Yang biasa kita pelajarin kalau kita pakai waktu dulu? 5 yang dikali paling dekat sama 8. Oke, betul. Jadi kita bagi ya. Jadi cara yang kita pakai dulu adalah we can also use division to convert improper fraction to mixed number. Jadi kita bisa pakai pembagian. Jadi 8/5 itu sama dengan 8 dibagi 5. Jadi kita cari 5 dikali berapa mendekati 8. Gitu ya, Kenzi ya. Nah, Ya. jadi nanti kita dapatkan adalah 1 remaining 3 atau 1 sisa 3. 1 sisa 3 bisa dibuat dalam bentuk pecahan jadi 1/3/5. Atau kalau kalian buat dia dalam bentuk pembagian susun kan bentuknya gini. 8/5 itu 1 mendekati, kurangin sisanya 3. Bentar ya. Apa? Nah, satunya kalian letakkan sebagai whole number, satu bilangan yang ada di depan ya. Lalu 3-nya sebagai numerator atau pembilang, jadi bilangan yang ada di atasnya. And 5 is denominator atau penyebutnya. Jadi ini kalau kalian mau bagi dalam bentuk susun. Sampai sini, any question? Ada pertanyaan? Gimana anak-anak? Tidak. Tidak ada. Oke, siswa 6F lengkap ya hadir hari ini ya semua. Semoga nggak ada yang keluar. Enggak sih 23 sama Mister pas jadi ya. 100% lengkap. Oke, sekali lagi Mister ingatkan untuk tugas yang kosong segera dilengkapi. Ada Sheryl, Math Worksheet 5, ada Mewi, Worksheet 5, Worksheet 6 sama Skill Assessment 2. Lalu Prima, Worksheet 6, Kenzi Silo, Worksheet 6 sama Skill Assessment 1. Lalu Jesslyn, Worksheet 6. Ya, nggak terlalu banyak sih di sini tapi lebih baik diselesaikan karena Jumat besok itu kan sudah bagi progres ya. Nggak tahu wali kelas kalian sudah print atau belum. Kalau kalian sempat kirim hari ini, bisa coba aja masukin ke Excel-nya. Kalau seandainya sudah di print, nanti nilainya yang penting sudah masuk aja, tapi tetap bintang di sana ya. Terus akhir bulan ini akan ada penilaian akhir semester, jadi nilainya dilengkapi semuanya. Jangan sampai ada yang bolong supaya nilainya bagus hasil rata-ratanya nanti ya. Oke, nggak ada pertanyaan, bisa lanjut ya. Kenapa sih masih? Oke, yang berikutnya adalah converting fraction and decimals. Jadi kita akan convert fraction jadi desimal atau desimal menjadi pecahan. Yang pertama, write 4/5 as decimals. Aturan mengubah jadi pecahan desimal itu adalah yang pertama pecahannya kita buat penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Gitu. Masih ingat kan? Jadi penyebutnya ubah jadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Bentar, mana nih kok nggak jalan? Oke. Jadi penyebutnya ini kalian boleh rubah jadi 10, boleh rubah jadi 100, boleh rubah jadi 1000. Jadi yang membedakan nanti adalah jumlah angka setelah decimal point. Kalau per 10, after decimal point ada satu angka saja. Kalau per 100, after decimal point, setelah tanda titiknya ada 2 angka. Ya, jangan beda ya. Kalau per 1000, after decimal point itu ada 3 angka. Ya, jadi seper 10 ada 1, seper 100 ada 2, seper 1000 ada 3. Ya, itu diingat. Nah, sekarang 4/5 kita mau rubah jadi decimals. Berarti 5-nya bisa kita rubah menjadi 10. 10. Ya, betul ya. Jadi 5-nya kita rubah jadi 10, penyebutnya, pembilangnya juga jangan lupa diganti. Jangan tetap 4 di sana ya. Jadi 8/10 atau 8/10 itu sama dengan 0.8 atau 0,8. Ya, untuk perkaliannya ini ya.
Jadi 5 bisa kita rubah menjadi 10 dengan kali 2, lalu 4-nya kita kali 2 juga. Gitu ya. Kita ke contoh yang berikutnya. Write 3/4 as decimals. Jadi kita rubah 3/4 sebagai desimal. 4 harus menjadi, bisa jadi 10 enggak 4? 4 kali berapa jadi 10? Nggak bisa. Maka 5. 4 kali 5 100. berapa? 4 kali 2. 4 dikali terus putus ya, sebentar. Halo. Sinyalnya teman. Halo, sebentar. Ini siapa nge-mute nih? Wait. Halo, Mister. Iya, sebentar. Mister masih cek. Sebentar. Ini Mister matikan lupa. Oke. Gimana? Sudah lebih lancar belum? Kok Jason Ciuman ada 2 nih? Siapa lagi satu ya? Halo. Kick 1, Sir. Yang mana? Yang mana aja? Udah keluar. Mister keluarin keduanya. Yang mana yang asli ini? Sebentar ya Mister chat Jason dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Write 3/4 as decimals. Jadi kita buat jadi ini jadi 100. 3/4 sama dengan 75/100. Itu sama dengan 75 hundredths atau 0,75. Ingat ya, 100/100 maka 2 angka di belakang koma. Nah, ini perkaliannya kali 25. Tadi Kenzi bilang benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, mix number 3 and 1/25 as decimal. Kalau kalian mengubah ini menjadi desimal, tidak perlu dirubah jadi improper fraction dulu ya. Jadi tetepin aja dia mix number, cuman kalian perlu pisahin aja. Jadi 3 ditambah 1/25. Jadi 3, nah 1/25-nya saja yang perlu dirubah, 4/100. Atau 0,04. Ya. Tambah 3. Tambah 3, jadi 3,04. Begini ya. Jadi kalau dia mix number tidak perlu dirubah, tinggal langsung diganti yang pecahannya saja, angka 3-nya tetapkan di depan. Ini jadinya lebih gampang ngerjainnya daripada kalian rubah dulu. Tapi dirubah juga nggak apa-apa sebenarnya. Hasilnya sama. Nah, bagaimana kalau dia improper fraction? Kalau improper fraction, kalian tidak perlu juga rubah jadi mix number. Biarkan saja dia improper fraction. Cukup kita ubah penyebutnya jadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Caranya sama ya. Enggak kemarin. Oke ya. Jadi 25 tenths equal 2.5. Nah, ini kalau per 10 kan satu angka di belakang koma. Jadi kalau satu angka di belakang koma, itu satu, kalau di atasnya ada 2 angka, tidak ada pakai 0 berarti lagi ya, langsung 2,5. Oke. Kita ke contoh yang berikutnya. Write 0.2 as fraction in its simplest form. Jadi sekarang kita rubah decimals menjadi pecahan. Dan harus in its simple form. Jadi pecahannya harus sederhana. Ya. Kalau sederhana, berarti pecahan yang kalian dapat setelah itu disederhanakan.
1/5. Betul, 1/5. Wih, 1/5 ya. Jadi 0,2 itu adalah 2/10. Setelah dapat 2/10, baru kita sederhanakan jadi 1/5. 2/10 sederhananya 1/5 ya. Jadi pecahan yang paling sederhana adalah 1/5 dengan cara dibagi 2. Jason nge-lag ya? Jason, sinyalnya mungkin di sana Jason. Iya loh. Oke. Sekarang yang ini. 0,05. Siapa yang tahu? Coba boleh jawab. 0,05 berarti 2 digit after decimal point. Jadi 2 angka di belakang koma. 20. 1/20. 1/20. Thank you, Rezo. Jadi 0,05 itu adalah 5/100. Ya, 5/100 disederhanakan menjadi 1/20. Terpinter muridnya gini harus senang. Ya. Duh, mana dia ya? Sampai 6 ada pertanyaan enggak? Ngubah fraction jadi decimal? Any question? No. Tidak. Tidak. Yang lainnya yang enggak No. yang enggak No. aktifin mic-nya misalnya enggak nanya ya, berarti enggak ada pertanyaan ya. Oke. Karena misalkan open question nih. Sebelum kita lanjut, Mister mau praktis sebentar. Yuk kita praktis. Silahkan dikeluarkan catatan latihannya. Mister ada 4 soal, 2 dulu dikerjakan. Mister kasih 3 menit dah. Sampai pukul 8.30. Cukup lah, masa nggak mungkin lama. 2 soal yang 1. No, keduanya. 2 soal, 1 dan 2. ABC, ABC. Nanti Mister ada lagi, 3 dan 4-nya. Ayo coba dulu. Nanti Mister tanya jawab ya seperti biasa. Kita tanya jawab aja. Hari ini Mister nggak ada tugas ya. Baik, Mister lo hari ini Mister nggak kasih tugas. Minggu depan Mister kasih tugasnya. Hari ini Mister nggak ada tugas. Silahkan kalian kerjakan aja tugas-tugas yang belum. Mungkin di mata pelajaran lain ada tugas yang belum, boleh dikerjakan. Nanti, tapi habis pelajaran ya. Dasar. Oke, tunggu ya. Ini yang nggak nyalain video, nanti Mister tanya harus jawab ya. Kalau nggak jawab, Mister anggap nggak hadir ya. Sudah nggak nyalain video, nanti Mister tanya, nanti nggak nyaut. Kalau nggak nyaut, Mister anggap nggak hadir ya. Nggak ada orangnya mungkin di depannya nanti. Mister, ini itu yang 1 itu diganti improper fraction. Ya, improper fraction. Jadi pecahan biasa. Ya. Bentar ya kan sih.
Oke, sudah ya. Kita coba bahas dari nomor 1. 1A, 3, 1/4. Coba. Apa nih? Darren, halo Darren. Kamu tumben tak nyalain video? Darren, Ya, Sir. 1A berapa? 1A 13/4. 13/4. Betul. Thank you. Ya, gimana yang lainnya bisa dapat 13/4? Tadi banyak yang nanyain caranya di chat. Mister jelasin lagi sekali ya. Mengubah menjadi improper fraction. Ini namanya improper fraction. Yang ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Itu improper fraction. Cara mendapatkannya, kalau cara cepatnya tinggal dikali. Jadi penyebutnya dikalikan dengan angka di depannya, ditambahkan dengan pembilangnya per penyebut biasa ya. Jadi 4 kali 3 tambah 1/4. Atau kalau di sini kalian bikinnya gini, 4 kali 3 ini dikali. Ya. Setelah dikali hasilnya ditambah. Jadi 4 kali 3 tambah 1, 13. 13/4. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba lagi. Ruben, 1B Ruben. Coba 1B berapa? 12/5. 12/5. Good. Misal nggak usah jelasin lagi ya. Udah paham ya? 5 kali 2 tambah 2. 12/5. Good. Kok langsung tuling-tuling nih pada hilang muridnya Mister, baru Mister kertas suruh jawab yang nggak nyalain video. Aduh. Takut. Nggak mau jawab ya. Nggak usah takut belajarnya. Kalau nggak bisa jawab kan Mister tahu kalian nggak bisa diajarin lagi. Ya. Oke, 1C. Kiera. Halo Kiera. Ya, Sir. Coba 1C berapa? Mana dia? Kiera, halo. Berapa Kiera? Yang 1C? Saya bisa, Sir. Oke, Prima katanya. Coba Prima bantu Prima. Berapa Prima? 1C. 19/8. 19/8. Ya, jadi 8 kali 2 tambah 3. Gitu ya, Kiera. Apa nge-lag dia? Tadi nyala kok mikrofonnya tadi. 19/8. Oke. Wah, lagi 5 menit nih. Oke, buru-buru ya. Nomor 2, A. Kita harus ubah ke mixed number, tapi harus in their simple form. Jadi harus pecahan yang paling sederhana ya. Ubah jadi pecahan yang sederhana. 2A berapa pecahannya? Ada yang tahu? Langsung disebut aja. Karena waktu belajarnya lagi sebentar ini. Halo. Harus ditunjuk sih. 5/1/2, Sir. Oke, thank you, Felician. 5/1/2. Jadi kalian bisa seperti ini ya, bisa seperti Mister, disederhanakan dulu, baru jadikan mixed number. Ya, thank you. Atau kalian jadikan pecahan campuran dulu. Jadi 5/10 baru dirubah jadi pecahan sederhana. Ya, dua cara itu sama. Oke, nomor 2, 3/4/7. Siapa tadi yang bisa nggak dengar? Yang C? 3, 2/6 disederhanakan 3, 1/3. 3/1/3. Wih, pinter-pinter nih. Lagi ya. Oke, 2 soal lagi. Langsung aja ya. Yang bisa coba. 3/5 desimalnya berapa?
0,6. 0,6. Betul. 1/4. 0,25. 0,25. 0,25. 5 1/2. Ada 5 di depannya. Berarti 5, 5,5. 5,5. Betul. 21/20. Woi, 20 bisa jadi 100 dikalikan 5. 0, 21 kali 5. enggak. 1,05. 1,05. Pinter. 1,05. Good. Lagi 2,5 menit. Coba nomor 4. 4/5. 4/5. 4/5. Oke. Ingat ya, kalau ada 4/5. simple form, jadi kalian harus kerjakan ya dalam bentuk yang paling sederhana. Ya. Ya. Jadi 4/5. 1/25. 1/25. Yang B 1/25. 1/25. 3/4. C 75/100. 3/4. 3/4. 3/4. D Tahu. 3-nya di depan. Tetap 0,27 27/100. 3 27/100. Itu nggak bisa disederhanakan ya. Nah, ini sering di kalian kalau angkanya gede, bingung kok nggak bisa disederhanakan. Ya memang kalau nggak bisa disederhanakan, sudah sampai sana saja ya. Kensi adikmu nengok-nengok. Oh. Oke, 1 menit lagi sudah selesai. Gimana? Ada pertanyaan enggak? TIDAK. Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti malu nanyanya di sini, bisa tanya ke WA-nya Mister langsung ya. Dan jangan lupa yang tadi yang tugas-tugasnya belum, segera dikerjakan. Jangan sampai banyak yang bolong. Nilainya kosong, tidak bagus. Oke. Ya. Siapa nih? Jason, ada pertanyaan? Ada? Kenapa Jason? Jason, halo. Saya Livi, Sir. Tidak Masih, Sir. Oh, kenapa hari ini nggak ada Makasih, tugas? Sir. Ya, hari Bye. ini nggak ada tugas. Mister mau gabung tugasnya sama pelatih minggu depan. Prima, ya tugasnya worksheet 6. Nanti dikumpul ya kalau sudah ya. Oke, thank you semua. Bye. See you next week. Bye. Bye.